Shalom semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Romini Junita Panggabean. Saya mahasiswa dari YKN Tarutung dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 7 dengan NIM 2101030111. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan berita firman Tuhan ataupun kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman semuanya, sama-sama lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala ya teman-teman. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, bahwa besar berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan mengurapi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang tenang dan pikiran yang tenang. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam keadaan baik, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu hermeneutika yang diampu oleh ibu dosen kami yaitu Ibu Julita Herawati Pakpahan MPDK. Nah, teman-teman semuanya selamat menyaksikan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, pada hari ini ataupun pada kali ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil ataupun tertulis dari nats firman Tuhan yaitu Amsal 28 ayat 1 yang sampai ke 14. Nah, teman-teman boleh dengarkan dan saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Saya mulai ya. Beginilah firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan orang membunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini dalam nats Amsal 28 ayat 1 sampai 14 ini saya membuat tema bagi saudara-saudari terkasih yaitu hidup jujur itu terhormat, teman-teman. Nah, adapun tujuan dari tema ini yaitu untuk membangkitkan kita, bahkan untuk membangun kepercayaan harmonis dan berkenan bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, dalam Amsal 28 ayat 1 sampai 14 ini ingin mengingatkan kita bagaimana pentingnya hidup dalam kebenaran dan hidup yang memiliki integritas dalam kehidupannya. Teman-teman yang terkasih, dalam pasal ini kita akan menemukan perbandingan antara orang yang hidup benar dan orang yang jahat, serta akibat dari apa ataupun akibat dari tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia
jenis orang. Nah, yang pertama yaitu mereka yang hidup dengan keberanian, dan yang kedua adalah mereka yang hidup dalam ketakutan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam kebenaran, maka mereka akan berani tampil dan berani menghadapi tantangan ataupun ujian yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi teman-teman, di sisi lain bisa kita lihat orang yang jahat, bahkan orang yang sering melakukan kesalahan, mereka akan ketakutan. Mereka akan mendapatkan ketakutan ataupun hukuman, serta mau melarikan diri, teman-teman yang terkasih. Nah, terkadang apa yang seorang perbuat itu tergantung di mana dia meletakkan sebuah kehormatannya, teman-teman yang terkasih. Nah, mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar istilah kata korupsi. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata korupsi. Nah, korupsi ini teman-teman adalah perbuatan hal yang tidak baik, bahkan hal yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan mungkin teman-teman ada orang juga yang tidak suka dengan perilaku yang sudah melakukan tindakan korupsi ya teman-teman. Nah, korupsi ini teman-teman sering terjadi ketika kita ataupun ketika orang yang melakukan korupsi ini menjadikan kekayaan itu adalah pusat kehormatannya. Nah, orang yang suka memanipulasi orang lain, jadi kekuasaan adalah dasar kehormatannya. Orang yang suka memanipulasi, orang yang suka korupsi, kekayaan adalah pusat kehormatan bagi kehidupannya. Nah, tetapi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya pengamsal ini mau mengajak kita ataupun menunjukkan kepada kita betapa rusaknya hidup dalam keburukan-keburukan ataupun hidup orang yang mengabaikan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ketika ada orang yang mengabaikan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak perlu dilakukan ataupun tidak perlu diimani dalam kehidupannya, maka yang akan terjadi dalam dirinya akan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ada dan bahkan di luar batas pemikirannya. Yang pertama bisa kita lihat ketika ada seseorang yang tidak mengimani firman Tuhan atau dia mengabaikan firman Tuhan, maka yang akan terjadi dalam kehidupannya, ia tidak akan pernah puas dalam kehidupannya. Ia akan merasa selalu dikejar-kejar oleh dosa, akan mengalami perpecahan dalam kehidupannya, baik kepada Tuhan ataupun sesamanya. Bahkan orang yang sering mengabaikan firman Tuhan ini akan sering kejadian ia suka menindas orang, bahkan ia juga akan menyukai pelanggaran, bahkan kejahatan-kejahatan. Dia akan menyukai hal-hal yang seperti itu. Tetapi teman-teman yang terkasih, Tuhan tidak menyukai hal yang seperti itu. Tuhan tidak mau umatnya mengabaikan firman-Nya, teman-teman. Bahkan yang paling parah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sering mengabaikan firman Tuhan ini, maka kita akan jauh dari Tuhan, maka kita akan jauh dari ibadah, kita akan jauh dari relasi kepada Allah, bahkan kepada sesama kita. Bahkan ibadah dan doa kita itu adalah kekejian bagi Tuhan. Teman-teman, sebaliknya dalam pengamsal ini ingin mengajarkan kita bagaimana indahnya kehidupan orang yang memiliki sikap yang jujur dan benar. Orang yang jujur, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan tampil dengan berani ketika ia memiliki fondasi kehidupan yang jujur. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga ia menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupannya, teman-teman. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup jujur itu terhormat, saudara-saudari. Jika sumber kehormatan kita adalah perkenanan Allah, maka teman-teman pastinya tidak akan peduli tentang iming-iming ataupun apapun itu. Bahkan
sekalipun kekayaan ataupun jabatan tinggi itu tidak akan membuat kita goyah ketika kita mengimani firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Bagi kehidupan orang yang jujur, kekayaan adalah berkat dan bukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya teman-teman saudari. Nah, kalaupun ia hidup harus pas-pasan saudara-saudari, tetapi hatinya tetap dilimpahi rasa syukur, ia bahkan akan dapat menikmati kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi orang terhormat, kekuasaan dan jabatan adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia menjadi penguasa atau pejabat, ketika ia memiliki iman yang kuat dalam pengharapan kepada Tuhan, maka ia akan senantiasa selalu bertanggung jawab atas apa yang ia miliki. Dan bahkan ketika ia memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi dan ia mengimani firman Tuhan, ia tidak akan sekalipun melakukan manipulasi dalam kehidupannya, ataupun dia akan selalu hidup adil dan takut akan Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Nah, teman-teman yang terkasih, di dalam Tuhan, saya pernah dengar ada istilah perkataan yang mengatakan bahwa berbohong demi kebaikan itu boleh-boleh saja dilakukan. Nah, jadi saya mau bertanya kepada teman-teman yang terkasih, apakah perkataan yang sedemikian benar adanya, apakah itu baik dilakukan atau malah sebaliknya teman-teman? Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman juga memahami dari kalimat yang sudah saya katakan, yaitu berbohong demi kebaikan itu boleh. Nah, jadi menurut saya, dan bahkan melalui Alkitab juga kita boleh belajar ya teman-teman. Nah, berbohong demi kebaikan itu tidak ada benarnya ataupun baiknya teman-teman yang terkasih. Berbohong demi kebaikan itu merupakan perbuatan yang salah, dan bahkan berbohong itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan Allah kita. Nah, Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbohong demi kebaikan teman-teman. Karena pada dasarnya kebenaran adalah sifatnya, dan oleh karena itu ia tidak dapat berdusta. Nah, teman-teman bisa buka Alkitabnya pada Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Di situ ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saya mau ambil satu dari 7 perkara yang dibenci Tuhan, yaitu salah satunya yaitu lidah dusta teman-teman yang terkasih. Nah, lidah dusta ini termasuk adalah hal yang mungkin bersangkut pautan dengan berbohong teman-teman yang terkasih. Nah, lidah dusta yang ada dalam Amsal 6 ayat 16-19 itu adalah salah satu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan teman-teman yang terkasih. Nah, teman-teman yang terkasih, saya pernah memiliki seorang teman di mana teman saya ini pernah berbohong kepada saya. Saya memiliki sebuah cerita ataupun pengalaman hidup ya teman-teman. Nah, saya mau sedikit bercerita. Pada waktu itu saya memiliki seorang teman, bisa dikatakan teman tetapi tidak terlalu akrab. Nah, suatu ketika kami pernah memiliki tugas yang diberikan oleh dosen kepada kami. Nah, pada saat itu kebetulan saya memang kurang paham dengan tugas tersebut, dan mungkin teman saya ini paham. Lalu saya pernah bertanya kepada teman saya ini, saya bertanya nih teman-teman, hai, gitu kan teman-teman, saya tidak perlu sebut nama mungkin. Nah, saya bertanya kepada dia, kamu sudah selesai belum tugas yang diberikan oleh ibu ini? Nah, saya tanya begitu kan teman-teman. Lalu dia menjawab, oh belum, saya belum selesai, katanya seperti itu kan. Nah, dengan polosnya saya ya percaya dengan apa yang dia katakan, mungkin ya memang belum selesai ya kan teman-teman. Nah, saya percaya. Tetapi pada saat itu juga kan saya belum selesai nih teman-teman, karena saya memang belum paham, belum mengerti tentang tugas itu. Saya sudah ada buat sedikit jawaban, tetapi masih ada jauh dari kata yang sempurna, seperti itu kan teman. Walaupun pada dasarnya memang tidak ada yang sempurna ya kan teman-teman. Nah, dan terus tiba-tiba saya melihat dia
ketika kami masuk dalam perkuliahan tersebut, nah dosen kami bertanya apakah tugasnya sudah selesai. Dia langsung menjawab sudah selesai teman-teman. Nah dari situ saya sedikit merasa sedih, bahkan sedikit merasa kecewa, karena tadi saya sudah tanyakan kepada dia apakah tugasnya sudah selesai. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara penjelasannya, seperti itu kan teman. Tapi dia menjawab tugasnya belum selesai teman-teman. Nah tetapi di balik itu saya bisa menyikapi bahwa mungkin dia tidak ingin membagikan tugasnya ataupun tidak ingin memberikan pengertian ataupun penjelasan kepada saya teman-teman. Tetapi teman-teman, dari balik itu bisa saya ambil satu contoh perilaku yang dia lakukan itu memang tidak baik, tapi kita harus bisa menerima pendapatnya teman-teman, ya kan? Nah balik lagi nih, suatu ketika di situ saya merasa sedih, kecewa. Tadi dia mengatakan belum selesai, tapi saya ambil mungkin ada hikmahnya di balik itu. Nah suatu ketika saya pernah memiliki tugas kembali teman-teman. Saya pernah memiliki tugas di mana tugas itu memang ada rada sulitnya teman-teman ya, sedikit sulit. Nah di situ mungkin Tuhan mengizinkan saya memiliki kemampuan. Jadi di antara semua teman-teman saya memang kebetulan itu tugasnya sedikit rumit, tetapi puji Tuhan saya bisa memahami. Dan saya mungkin kalau terhitung di dalam kelas itu hanya 2-3 orang yang selesai, selebihnya memang tidak selesai. Nah kembali dia bertanya teman-teman, dan teman yang saya tanyakan kemarin yang dia selesai tapi dia mengatakan kepada saya tidak selesai, di situ dia berbohong mungkin, entah demi kebaikan atau apapun itu saya tidak tahu. Nah suatu ketika ini kami kembali memiliki tugas, namun di kali ini semuanya berputar teman-teman. Saya yang mengerti dan dia tidak mengerti. Tetapi teman-teman yang tahu, ketika dia bertanya kepada saya menjawab dengan baik. Ketika dia bertanya karena dia tidak tahu, saya kasih tahu teman-teman. Saya beritahu bagaimana cara mengerjakannya, saya ajari dia, saya tolong dia. Nah, teman-teman yang terkasih, bisa kita ambil hikmah yang terjadi dalam kisah cerita yang saya alami tadi, yaitu ketika ada orang yang berbuat sedemikian, kiranya kita juga tidak mengulangi hal yang sama. Ada baiknya ketika dia memang membutuhkan pertolongan kepada kita memberikan pertolongan kepada dia. Dan juga teman-teman yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan tadi itu, mungkin berbohong demi kebaikan itu tidak boleh ya teman-teman. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, kalau untuk berbohong demi kebaikan itu tidak diperkenankan ataupun tidak benar ya teman-teman. Sebab Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong demi kebaikan teman-teman. Nah, teman-teman yang terkasih, dari cerita yang sudah saya katakan tadi, bisa kita ambil juga kisah kehidupan, bahwa terkadang dalam kehidupan kita ini tidak selamanya yang di atas akan selalu di atas, bahkan tidak selamanya yang di bawah akan selalu di bawah. Karena roda kehidupan ini akan selalu berputar, terkadang kita di atas dan terkadang kita bisa di bawah. Oleh sebab itu kita harus senantiasa selalu merendahkan diri, bahkan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali lagi bahwa kehinaan orang bagi orang fasik akan dihukum oleh Allah dan dikutuki oleh sesamanya, teman-teman yang terkasih. Nah, tetapi inilah kehormatan orang jujur, teman-teman yang terkasih. Ketika kita mau hidup jujur, ketika kita mau hidup berkenan atas firman Tuhan dalam kehidupan yang jujur, maka kita akan menjadi pribadi yang terhormat, teman-teman. Ketika kita orang jujur, ketika kita mau hidup sebagai orang yang jujur, Tuhan akan berkenan atas doa-doa kita, bahkan orang-orang juga akan menghormati kita, saudara-saudara yang terkasih. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak teman-teman mau memilih apa yang akan
akan kita pilih? Hidup jujur dengan terhormat atau hidup kaya tetapi terhina? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari dua pilihan yang saya berikan, mungkin teman-teman akan bisa memilih pilihan yang bijak, yaitu hidup jujur itu terhormat. Marilah kita teman-teman saudara yang terkasih, kita boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi saudara-saudari kita, bahkan menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman, bahkan sesama kita, saudara-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup menjadi pribadi yang jujur agar kita menjadi orang yang terhormat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa memohon, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk selalu boleh memperhatikan firman-Nya, boleh menggenapi firman-Nya, serta menghidupi firman-Nya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dan bertekun dalam firman Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang terhormat, dan marilah kita menjadi pribadi yang berkomitmen untuk menjadi pribadi yang benar dan hidup jujur. Marilah kita hidup menjadi orang yang tidak hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi marilah kita menjadi pribadi yang benar, pribadi yang jujur, pribadi yang peduli, pribadi yang mampu menyemangati, bahkan menyongsong sesama kita untuk menjadi hidup yang benar. Saudara-saudari, baiklah teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Biarlah kiranya firman kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, dan kita boleh hidup dalam rukun dan kedamaian yang daripada Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup renungan bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih, saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 yang dikatakan, akan saya bacakan untuk teman-teman semuanya, yaitu segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, teman-teman semuanya, segala sesuatunya itu benar diperbolehkan. Kita bijak bahwa segala sesuatunya itu harus berguna dan bisa membangun kehidupan kita, sama seperti tema yang sudah saya bawakan pada kita kali ini, yaitu hidup jujur itu terhormat. Marilah kita menjadi pribadi yang hidup dalam kejujuran agar kita menjadi terhormat di dalam Tuhan, bahkan kepada sesama kita, teman-teman yang terkasih. Baik, untuk menutup firman Tuhan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi biarlah kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang jujur, takut akan Tuhan, serta hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh membawa berkat bagi sesama kami, terlebih menjadi berkat bagi-Mu juga Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan, biarlah segala sesuatunya itu dalam kehidupan kami boleh yang terjadi adalah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Inilah kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman, demikian firman kali ini. Semoga firman-Nya bermanfaat bagi kita semua. Shalom.